Oke, sambil kita menunggu untuk instruktur kita yang masih agak terlambat, mungkin bisa dipersiapkan dulu ya teman-teman untuk presentasinya. Oh iya, untuk eh, yang udah siap untuk presentasi mungkin bisa langsung ya, atau enggak bisa dipersiapkan saja dulu, ya teman-teman. Ada satu lagi yang ingin aku sampaikan. Eh, nah ini untuk test track bisa segera dikumpulkan semua ya. Soalnya nih untuk yang paket 10 banyak yang belum, apalagi yang paket 16 masih ada yang bolong gitu. Jadi SMK Bulan Malang, PW Umum, ada beberapa dari SMK 5 Jember, bisa dilengkapi ya teman-teman. Dan juga mohon bisa untuk mengingatkan teman-teman yang juga yang masih belum. Oke. Cek, halo, oke, aman ya. Oke, teman-teman di sini ya. Saya boleh nanya nggak nih? Minggu lalu kalian udah belajar apa? Oh ya maaf ya, saya nggak bisa buka gak bisa open cam karena laptop saya bermasalah ini saya pakai PC jadi nggak ada kameranya. Mungkin teman-teman bisa dibuka nggak kameranya? Buat yang bisa deh, silakan. Wah halo Ulfa, saya waving hand tapi maaf ya saya nggak ada kamera. Ayo teman-teman bisa dibuka dulu ya mungkin ya. Berarti kalau instruktur kita sudah datang, bisa langsung kita mulai gitu. Ayo, ayo yang belum dibuka ya. Ayo cepat-cepat. Mungkin aku bakal coba join lewat handphone ya. Coba bentar.
Oke, teman-teman bisa dibuka untuk kameranya. Halo teman-teman, kedengeran nggak suaranya? On ya. Kita masih nungguin instruktur kita ya Mas Arya. Nah ini beliau sudah mau join. Nah nanti bakal disampaikan dulu materi dari Mas Arya. Baru setelah itu kita akan langsung ya masuk eh, ke presentasi ya kalau tidak salah. Nanti akan dipandu sama Mas Dian dan juga saya ya. Mungkin sambil nunggu Mas Arya, saya mau nanya nih teman-teman semua gimana kabar ya? Sehat nggak? Aman ya? Aman ya? Aman semua aman? Nggak ada yang sakit kan? Ayo ini yang belum dibuka, ayo dibuka dulu kameranya. Saya tunggu ini. Kondisi kelas, mungkin kelasnya lagi ribut atau gimana tuh? Udah aman ya? Oh, lagi praktek. Oke. Maaf. Nah, ini Mas Arya sudah datang ya. Mungkin ini akan saya kembalikan ke Mas Dian dulu ya. Silakan Mas Dian untuk dipandu. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Kita akan mulai untuk kelas storytelling kita hari ini. Mohon untuk yang belum open kamera bisa segera ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan materi yang akan disampaikan oleh Mas Arya. Silakan untuk Mas Arya saya serahkan untuk pematerian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi untuk peserta Smart School hari ini. Sebenarnya hari ini kita akan fokus kepada praktis ya teman-teman ya. Jadi kita nggak akan terlalu banyak masuk materi. Nanti setelah saya menyampaikan poin yang ingin saya sampaikan, akan saya serahkan kembali ke Mas Tio dan Mas Dian untuk memberikan waktu kepada para peserta untuk mempersiapkan praktisnya. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Mas. Oke, jadi waktu beberapa pertemuan ke belakang, sekitar dua pertemuan ke belakang, saya sudah menyampaikan tentang argumen ini ya, materi ini ya teman-teman. Jadi dalam membuat argumen itu ada 4
4 poin yang harus diperhatikan agar tersusun sebuah argumen yang baik dan benar. Nah, itu ada dari inti utamanya dari apa yang ingin kita sampaikan, dari argumen yang sedang kita dukung atau sedang kita lawan ya argumennya. Yang kedua itu ada point explanation, di mana kita menjelaskan lebih dalam lagi tentang inti dari apa yang sudah kita sampaikan, tentang penjelasannya, terus tentang esensi-esensinya, poin-poinnya seperti manfaatnya apa, terus contoh-contohnya seperti apa, guna atau mungkin manfaat ke depannya, sisi positifnya seperti apa, dan mungkin sisi negatifnya ya dari argumen yang kita sampaikan. Nah, terus yang ketiga poinnya adalah evidence atau bukti-bukti ya, jadi dilampirkan juga, disampaikan juga beberapa bukti pendukung dari apa yang sudah kita sampaikan. Ini bisa teman-teman mengutip dari seseorang yang memang sudah memiliki ini ya, background dari satu background tertentu. Jadi misalkan kita sedang berargumentasi atau sedang berargumen tentang pendidikan. Jadi ketika kita berbicara, kita mengutip dari beberapa dosen-dosen atau profesor-profesor ya, atau guru besar gitu yang memiliki latar belakang pendidikan gitu ya. Atau bisa juga kita ngambil buktinya atau evidence-nya dari buku-buku pendidikan, atau mungkin dari jurnal, atau dari hasil penelitian, atau juga mungkin tadi hasil penelitian seseorang atau dari instansi-instansi tertentu. Jadi kayak misalkan kalau di Indonesia ya, kita berbicara tentang pendidikan, kita ngambilnya dari UPI misalkan ya, Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Itu menjadi sebuah bukan dorongan, bukti atau sebagai sebuah penguat ya dari apa yang akan kita sampaikan gitu. Jadi biar lebih kredibel lagi gitu, argumen yang kita sampaikan. Nah, yang keempat itu adalah pengulangan ya. Jadi kita mengulangi kembali. Jadi kita sampaikan lagi korelasi dari poin explanation dari poin 1, 2, 3, dari poin, dari explanation sama dari evidence, itu kita sampaikan lagi korelasinya terhadap argumen yang memang sedang diperdebatkan gitu ya. Jadi yang memang sedang diargumentasikan gitu. Jadi ada pengulangan kembali. Nah, 4 poin ini menjadi sebuah struktur ya, menjadi sebuah struktur agar kita bisa membuat sebuah argumen yang baik gitu. Jadi kalau misalkan 4 poin ini sudah dipenuhi ya, nanti ada kemungkinan besar bahwa argumen yang kita sampaikan itu memang kredibel ya. Kredibel dalam arti itu bisa dipercaya gitu. Karena apa? Tadi yang paling penting adalah poin pendukungnya, yaitu poin nomor 3 gitu. Jadi yang kita sampaikan itu bukan hanya pendapat kita semata. Jadi memang harus ada opini-opini dari para ahlinya, dari pakarnya ya, atau dari expertnya. Nah, ini 4 poin ini mohon diperhatikan ya teman-teman, karena ini akan menjadi penilaian di praktis yang akan kita lakukan hari ini, yaitu di sini ada 10. Kalau misalkan di debat itu namanya motion ya, atau sebuah topik ya. Jadi nanti saya serahkan ke para mentor ya untuk dikoordinasikan dengan masing-masing sekolahnya. Mungkin kita kasih waktu sekitar 15 menit. Jadi sesuai dengan 4 struktur tadi, 4 struktur ini, saya pengen at least ada 2 orang dari masing-masing sekolah yang menyampaikan argumen yang mereka buat hari ini gitu ya. Jadi sesuai dengan 4 struktur ini, jadi harus ada. Jadi harus ada main ID-nya, harus ada penjelasannya, harus ada bukti-buktinya ya. Jadi teman-teman dalam waktu 15 menit itu udah nyari poin-poin pendukungnya, atau misalkan nemu jurnalnya lah, atau hasil penelitiannya lah gitu ya. Dari Google ya. Ngambilnya jangan dari Wikipedia ya, teman-teman. Yang penting dari sumber-sumber lainnya, jangan dari Wikipedia. Dan juga nanti dalam penyampaiannya ada penyampaian ulang korelasinya ya terkait ini salah satu dari 10 topik ini. Nah, untuk pemilihan topiknya bebas ya teman-teman. Jadi teman-teman milih satu aja, milih satu dari 10 topik yang bukan semuanya.
Jadi bukan ngejelasin semuanya, pilih satu dari 10 topik. Ini posisinya teman-teman tuh mendukung ya, bukan melawan ya. Teman-teman itu mendukung. Jadi misalkan nomor satu, kami percaya bahwa artificial intelligence atau AI itu harus diregulasikan secara ketat dengan hukum internasional. Nah, jadi teman-teman tuh mendukung kenapa sih AI itu harus diregulasikan secara ketat oleh hukum internasional gitu. Yang kedua, misalkan kami percaya bahwa platform sosial media itu harus ada pencegahan atau kita melarang sosial media untuk memonetisasi data pengguna gitu ya. Jadi data pengguna tuh diperjualbelikan lah atau misalkan dimanfaatkan agar mereka bisa mendapatkan uang melalui data-data pengguna gitu ya. Itu harus kalian tuh setuju gitu posisinya. Kalian tuh setuju kalau itu tuh harus dilarang gitu. Dan semuanya juga gitu. Jadi posisinya teman-teman itu setuju. Jadi lebih menyampaikan argumen tentang kenapa yang disampaikan itu benar ya posisinya ya. Tuh. Nah, ini nanti akan saya serahkan kembali ke entah itu ke Mas Dian atau ke Mas Tio. Nanti dalam waktu 15 atau mungkin sampai 20 menit langsung ada presentasi yang masing-masing dari sekolahnya. Nah, saya harapkan ada at least ada 2 orang yang menyampaikan argumennya. Ini nanti motion debatnya akan saya kirim ke Mas Tio deh. Bentar ya. Jadi gitu. Nah, nanti untuk penyusunannya ya teman-teman, untuk penyusunannya agar mudah dan tidak terlalu meluas, ini ikutin 4 poin ini. Jadi nanti teman-teman menjelaskan tentang apa yang tema mana yang teman-teman pilih topik ya sebenarnya bukan tema ya. Topik mana yang teman-teman pilih dan nanti ada penjelasan lebih dalamnya lagi tentang kenapa ini tuh penting, tentang kenapa ini tuh harus didukung, dan teman-teman nyari evidence-nya juga kayak jurnal, hasil penelitiannya gitu ya. Terus ada korelasi ulangnya atau mungkin di penyampaiannya korelasi terhadap apa yang sudah disampaikan dengan topik yang teman-teman pilih. Mungkin itu ya Mas Tio sama Mas Dian. Jadi kita hari ini memang difokuskan bukan cuma hari ini sih ya, kedepannya juga kita akan lebih fokus kepada praktisnya saja. Karena untuk menyampaikan materi, mungkin kalau misalkan ada tambahan materi dari Mas Tio ataupun Mas Dian itu dipersilakan. Tapi di sini saya posisinya dan Mas Vicky kita akan lebih mementingkan lagi kepada praktis karena materi sudah disampaikan selama beberapa pertemuan ke belakang. Jadi ke depannya memang kita harus lebih difokuskan lagi kepada praktis. Jadi saya serahkan kembali ke Mas Dian dan Mas Tio. Coba tolong dikondisikan ya Mas ya. Jadi 15 menit sampai 20 menit disusun argumentasinya dan nanti langsung disampaikan, dipresentasikan. Baik, saya kembalikan lagi ke Mas Tio nih. Untuk sekarang ini nanti motionnya yang ini akan saya share ke Mas Tio ya Mas ya. Nanti tolong di-share lagi ke grup WhatsApp. Siap, Mas. Oke. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Jadi silakan untuk sekarang bisa disusun dulu, nanti akan saya kirim ya sebentar. Menunggu Mas Arya ngirim, nanti akan saya teruskan. Nah, karena kita di Smart School ini kan ada 10 sekolah ya. Nah, silakan kalian pilih salah satu. Ini kalau duplikat nggak apa-apa Kak Mas Arya? Mas Arya? Yap, gimana Mas? Kalau kalau temanya sama nggak apa-apa kan ya? Oh, apa? Oke. Nah, jadi silakan yang menurut kalian mudah lah ya, yang menurut kalian cocok gitu. Yang sudah ada gambaran, silakan untuk dipilih dan dibuat seperti 4 poin tadi ya, yang sudah dipaparkan tadi oleh Mas Arya. Jadi kita akan tunggu sampai jam 2 lebih 20 nggak apa ya Mas? Oke, mungkin Ya, 30 Mas. menit berarti ya. 30 menit nggak apa Mas? Ya, jam 2 lebih 15 aja deh Mas. Ya, oke, jam 2.15 ya. Silakan teman-temannya, kita akan tunggu sampai jam 2.15. Ini akan saya pause dulu recordingnya dan kita akan ketemu lagi jam 2.15 dan silakan ya dikerjakan dulu. Oke, teman-teman, waktu sudah sampai pada Oke, teman-teman. eh, Zoom. oke. Oke, waktu sudah menunjukkan waktu jam 2 lebih seperempat.
Oke, saya harap teman-teman sudah mempersiapkan untuk presentasinya ya. Kalau gitu mungkin eh, bisa mulai on cam lagi teman-teman. Silakan bisa segera untuk on cam. Setelah on cam nanti saya akan panggil untuk perwakilan per sekolah ya. Nanti silakan kalian bisa menyampaikan untuk argumen kalian yang kalian pilih seperti itu. Ya kan teman-teman bisa on cam. Ayo, segera. Oke, kalau gitu mulai saja ya. Mungkin bisa dimulai dari SMKN 3 Surabaya, silakan untuk perwakilannya. Segera untuk on cam dan presentasikan ya. Apakah hadir untuk perwakilan SMKN 3 Surabaya? Di sini ada Mas Zaki dari SMKN 3 Surabaya. Apakah bisa untuk presentasikan? Oke, bagaimana Pak sudah bisa untuk presentasi? Zaki dari SMK Surabaya.
Baik, silakan. Maaf Mas Dian, tadi yang mau presentasi dari SMKN 3 Surabaya ya? Iya benar. Ini ada isu apa ya Mas Zaki? Oh, bentar. Mas Aki bilangnya tuh di skip dulu. Oke, kalau gitu mungkin selanjutnya adalah SMKN 1 Grati dulu. Untuk perwakilan SMKN 1 Grati apakah sudah bisa untuk presentasi? Silakan teman-teman dari SMKN 1 Grati. Bisa langsung open mic saja ya. Belum jadi Kak Canvanya. Belum jadi. Sebentar. Ya ketinggalan Zoom karena tadi sholat. Oke, kalau gitu kita skip lagi ya. Selanjutnya ada dari SMKN 2 Sumedang. Apakah ada perwakilan? Halo, Ya, oke, silakan. bisa bisa terdengar Kak? Sudah bisa. Ya, silakan. Oke, aku izin share screen ya. Ya. Okay, hello, I'm Ulfatun Karama from Vocational High School to Sumedang. And here I want to talk about this house belief that artificial intelligence should be heavily regulated by international law. So for the first thing is main idea. Artificial intelligence or AI should be regulated by international law to prevent misuse, protect privacy, and ensure ethical standard. Okay, for the statement, I got another point. So the rapid development of AI poses significant risks, including privacy violations, job displacement, and potential misuse in surveillance and weaponization. And for the explain, this is important because without strict regulation, AI could harm individuals, destabilize job markets, and create significant attention and security concerns. Okay, for the evidence, statistical evidence, according to a 2023 report by the World Economic Forum, AI could displace up to 85 million jobs by 2025, while creating only 97 million new ones. This shift demands regulatory actions to ensure fair labor practice. Okay, for the case study, facial recognition technology used by governments has sparked privacy concern. In 2019, a study revealed that facial recognition systems in major cities worldwide were 70% less accurate for people of color, leading to potential discrimination. For the last thing is expert quote. Professor Stuart Russell, a leading AI researcher, states without regulation, AI could spiral out of control, creating unintended consequences that could harm society and as a whole. Okay, for the last, this link, connection to main idea. International law can provide a unified approach to regulate AI, protecting citizens worldwide and ensuring that AI's growth aligns with ethical, social, and economic standard.
Thank you. Okay, thank you so much, Ilsa, for Yeah. presenting. Oh yeah, by the way, I don't really like I mean I understand about this topic, but I looked about this material on Google, so maybe I will learn more about AI. Okay, that's fine. Okay, That was still a really great presentation. Thank you so much. you're welcome. Oke, so from SMKN 2 Sumedang sudah. Selanjutnya mungkin eh, kita lanjut aja ke SMKN 2 Indramayu. Apakah ada perwakilannya untuk presentasi? Lalu apakah perwakilan SMKN 1 Indramayu hadir? SMKN 2 Indramayu hadir. Saya rasa belum ada, Mas. Silakan di skip dulu. Oke, baik. Ya. Kalau gitu mungkin dari SMKN 9 Malang, apakah ada yang hadir? Saya lihat di sini, kayaknya tidak ada. Oke, kalau gitu kita skip lagi. Selanjutnya ada dari SMK PGRI Soko Mojokerto. Apakah ada perwakilannya? Di sini ada Masya Ferlin dari SMK PGRI Soko. Apakah bisa untuk presentasi? Halo Masya Ferlin dari SMK PGRI Soko. Ya, halo Kak. Oke, Ini bentar apa masih proses buat Oke, PPT-nya. Ya, benar ya Kak. oke. Kalau itu mungkin kita ke SMK selanjutnya yaitu SMK Jawa Hiro Ulum Japon. Apakah ada perwakilannya? Saya lihat sepertinya tidak ada yang hadir. Oke, kita skip lagi ke SMKN 5 Jember. Apakah ada perwakilannya? Halo, dari SMKN 5 Jember, apakah ada perwakilannya? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kalau gitu, selanjutnya ada dari SMKN 1 Probolinggo. Di sini ada Fabian dari SMKN 1 Probolinggo. Halo, Fabian.
Halo, Fabian dari SMKN 1 Purbolinggo. Oke, sepertinya Mas Fabian lagi masalah ya. Kalau gitu terakhir ada SMKN 1 Tanjung Selor. Kalau tidak nanti kita balik ke yang kedelai tadi. Apakah ada dari perwakilan Tanjung Selor? Oke, tidak ada. Kalau gitu kita kembali ke SMKN 3 Surabaya. Apakah sudah bisa? Saya bisa. Halo, halo. Halo. Oke. Ya, silakan. Harus on cam. Harus on cam ya? Iya, silakan nonton. Nah, di sini saya akan membahas topik mengenai this how will ban social media platform from monetizing user data. Our data must remain private and must not be accessed by other parties without permissions, even from the media platform. This is important because our privacy data is related to all our activity, history, and personal data. There are a lot of social media platforms that secretly access our data that access our data without permission. Sekian. Untuk yang bagian eh, apa tadi? Yang bagian evidence sama linknya itu mana? Di sini kan ada 4 inti ya. Ada poinnya, ada explanation-nya, terus ada evidence sama link. Uh, Evidence-nya masih belum mikir, Mas. Baru explanation sama points. Oke kalau gitu. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya dari SMKN 1 berarti apakah sudah selesai? Bentar lagi, Kak. Oke. Angkat tentang oh gitu. Selanjutnya ada dari PGRI Soko, apakah sudah bersedia? Halo, perwakilan dari SMK PGRI Soko. Dari PGRI Soko di sini yang hadir ada Maivita Dwi, lalu ada Ferni,
Halo, Halo Kak, ya halo. Apakah sudah bisa untuk presentasi? Halo, Fani. bentar Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau baca argumen yang protecting human rights and social justice. Iya, silakan. Part point. AI systems can perpetuate and amplify existing biases and inequalities. Explanation. AI algorithms are trained on large datasets that may contain biases, leading to discriminatory outcomes in areas such as hearing, lending, and criminal justice. Additionally, the use of AI for surveillance and social scoring could erode privacy and civil liberties. Evidence studies have shown that facial recognition systems are less accurate for people of color, and AI-powered hiring algorithms have been found to discriminate against women and minority groups. Unless connection to main idea. International regulation can help ensure that AI systems are developed and used in a way that promote human rights, equity, and social justice. This could involve mandating transparency, accountability, and fairness in AI development and deployment. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Fani, terima kasih. Oke, selanjutnya ada dari Aris dan Anya dari SMKN 1 Grati. Silakan. Halo, SMKN 1 Grati. Ini ada Apsari dan Anya. Kayak aku gua ya. Halo. Halo, SMKN 1 Grati. Oh, ya. Masih di unmute. Oke, silakan.
Permisi, Kak. Iya, silakan. Silakan bisa segera ya. Ya, cek. Jadi, I will, yeah. This house believes that climate change will take precedence over economic growth. Therefore, there is in 4 points. Points explain evidence and link. The main idea. The Indonesian Parliament DPR to the social media platforms to protect privacy, give users control over their personal data, and prevent misuse. This initiative aims to create regulations that safeguard user rights, promote transparency, and strengthen data security in line with the Personal Data Protection Law (UU PDP). Example, the DPR is considering a measure to prohibit the monetization of user data by social media platforms as part of strengthening personal data protection regulations. This aims to protect user privacy, ensure transparency in data management, and reduce the risk of data misuse by third parties. This policy is also in line with the Personal Data Protection Law (UPDP), which emphasizes that data is a fundamental right of its owner. With this ban, the DPR hopes to create a safer protect the right of citizens. Evidence, the DPR is currently overseeing the implementation of the Personal Data Protection Law (UPDP), which aims to protect users' personal data rights, including preventing misuse or monetization of data without the owner's consent. Although data monetization is considered to have the potential to increase state revenues, the DPR emphasized the need for strong regulations to ensure fair data management and protect data owners from harmful practices. Information about the Indonesian Parliament or DPR, considering measures to prohibit social media platforms from monetizing user data can be found in an article at the Ditjen Aptika Kominfo website titled DPR. The need for regulations to protect data ownership rights. The article discusses efforts to strengthen regulation through the Personal Data Protection Bill or UU PDP to safeguard user privacy and ensure responsible data management. Thank you. Oke, thank you. From FMKM 1 berarti. Nah, ini tadi saya lihat ada siswa dari sudah lupa. Jadi saya lihat ada perwakilan dari FMKM 1 Probolinggo. Mungkin Mas Fabian apa bisa untuk presentasi? Halo, FMKM 1 Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, langsung aja. Ya, apakah suaranya kedengaran? Iya, terdengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Diki Saifullah Yusuf, perwakilan dari SMK Negeri 1 Probolinggo, untuk membacakan argumen tentang AI. Di sini saya akan membacakan langsung, yaitu before that, I will explain about AI. What is AI? AI is artificial intelligence, like the abbreviation for AI. AI is a technology designed to make computer system able to imitate human intellectual abilities. AI allows computer to learn from experience, identify patterns, Lebihnya disconnect ya. Oke, kalau gitu, oh, udah reconnect. Oke. Maaf ya Kak, tadi ada kesalahan. Ya, kendala jaringan. Iya, silakan. Kita lanjutkan saja. Dari awal lagi ya Kak. Dari, oke deh. Ya, silakan. Oke. Di sini saya bacakan lagi. Before that, I will explain about AI. What is AI? AI is artificial intelligence, like the abbreviation for AI. Namely, artificial intelligence AI is a technology designed to make computer system able to imitate human intellectual abilities. AI allows computer to learn from experience, identify patterns, make decisions, and complete complex tasks quickly and efficiently. Here I have two arguments why AI must be regulated so that it is not misused. With the with the with the uh, with the aim of minimizing the harmful or damaging impacts of AI, because the use of AI can also potentially violate copyright. Plagiarism of written content, perhaps the most obvious and common misuse of AI in education, is copying or paraphrasing existing work without citing when using AI as a research tool. Students who saying AI to work or part of an essay or paper will likely commit plagiarism, because even if the work is not directly copied and pasted, it will be a rewritten version of existing content that will not be properly referenced from all the existing accident and arguments. I support that AI must be regulated so that it's not misused. Sudah, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Fabian dari SMK 1 Probolinggo. Oke, waktu kita tersisa 10 menit nih. Mungkin ada satu lagi gitu yang mau volunteer dari sekolah apapun deh, yang mau presentasi nih. Silakan.
ada sisa 9 menit. Kalau saya tunggu sampai 14.52 mungkin. Kalau tidak ada yang volunteer, mungkin kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Ya. Apakah ada yang ingin volunteer? Ingat ini nanti akan juga ada nilai tambahan juga. Oke, eh, ya waktunya 14.52 karena tidak ada yang volunteer, saya akan akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pertemuan hari ini dan yang sudah presentasi juga. Terima kasih waktunya. Silakan bisa lanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat sore dan semoga bermanfaat.